sekarang waktunya kita untuk sesi tanya jawab. Saya kira sudah mulai ada yang mulai bertanya di kolom chat. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan menggunakan kolom chatting atau dengan menggunakan raise hand yang ada di kolom yang di aplikasi Zoom ini. Yang pertama itu dari Oki Tarino, mohon diinformasikan untuk penanganan pengaduan ke instansi. Sebentar Pak ya. Ke instansi atau dinas mana saja supaya proses pengaduan tidak memakan waktu yang lama dan cepat untuk segera ditindaklanjuti. Standarnya berapa lama proses pengaduan sudah direspon dan ditindaklanjuti? Apakah juga ada di peraturan perundang-undangan mengenai jangka waktu proses penanganan pengaduan? Itu dari Kitorino. Apakah Bapak langsung menjawab atau gimana Pak? Boleh langsung menjawab juga. Oke, Pak. Ya, Pak. Supaya enak. Iya, betul Pak. Jadi kalau jadi pengaduan tidak ada ininya, tidak ada time frame-nya. Jadi pertama kapan saja. Jadi kapan saja itu bahkan kan perencanaan pengadaan kan diumumkan dalam sistem informasi rencana umum pengadaan. Kalau bahkan terhadap rencana umum pengadaan pun Bapak merasa itu proyek tidak relevan, silahkan diadukan. Itu proyek tidak perlu, itu proyek ada indikasi, gitu. Nantinya hanya untuk tertentu, gitu. Silahkan diadukan. Jadi pengaduan tidak mengenal titik, tidak mengenal area ini, juga tidak mengenal topiknya. Apa saja bisa diadukan terkait dengan pengadaan. Adukanlah, kalau saya berharap, adukanlah kepada melalui channel kami. Kami di LKPP memiliki channel pengaduan.lkpp.go.id. Jadi di website LKPP, di LKPP Go.id, itu di sini ada channel pengaduan. Pengaduan.lkpp.go.id. Semua pengaduan yang sampai ke kami tentu akan kami pelajari. Ini kami mempelajari, berusaha secepat mungkin, tetapi juga tidak mungkin juga secepat yang diharapkan banyak pihak. Seolah-olah kalau sekarang mengadu lalu besok sudah bisa ditindaklanjuti. Tidak selalu mudah. Yang berikutnya, untuk memastikan, dan memang siapa yang menindaklanjuti pengaduan, di dalam aturan yang ada, pengaduan itu menjadi tanggung jawabnya dan tugas dari inspektoratnya masing-masing. Apakah di kementerian, apakah di pemerintah daerah. Jadi kami biasanya setelah kita mempelajari atau kita tidak punya informasi yang cukup, kita bisa minta, biasanya kita minta kepada, kita sampaikan kepada inspektoratnya masing-masing untuk dilihat apakah pengaduan ini benar atau tidak, dan sekaligus ditindaklanjuti. Kalau benar ya. Yang ini aku buka nih tapi nggak bisa nih. Ini kan recent. Langsung tulisan invite mode me recent. Ya, jadi APIP itu yang akan menindaklanjuti katakanlah tadi informasi pengaduan datang ke LKPP, maka kami sampaikan ke aparat pengawas internal mereka. Nah, kalau ada indikasi tindak pidana, maka akan harus disampaikan kepada aparat penegak hukum. Apakah kepolisian, kejaksaan, ataupun KPK. Nah, ini mekanisme ini kami monitor, dan biasanya kalau ada yang
pidana kita bersama-sama ke aparat penegak hukum. Gitu kira-kira jawaban pertanyaan dari Pak Maaf tadi. Selanjutnya Pak, selanjutnya ada usulan juga, ini hanya usulan sih, sebaiknya ada instansi di bawah naungan LKPP untuk menyelesaikan sanggahan, karena yang sering dialami untuk Sangga, apa jawaban Sangga, Pokja pemilihan adalah final. Kita lakukan Sangga banding tidak mempunyai kemampuan keuangan kalau bentuk pengajuan penyelesaiannya lama dan tidak dapat mempengaruhi hasil evaluasi Pokja pemilihan. Nah, ini saran saja Pak. Nah, selanjutnya itu ada juga, ini yang bertanya dari Bambang Aprianto. Ya, Pak Bambang Aprianto. Bisa langsung di mute ya. Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Izin Pak Rudi Ferdian, saya dulu mewakili Pak Bambang pertama. Ya, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ibnu Komarfin, mewakili perusahaan dan mewakili Waketum Pertapin Forkopindo. Di sini izin bertanya kepada Pak Ika selaku pembicara. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan atau tanyakan pada kesempatan ini, yaitu masalah pengaduan dan sanggah. Yang pertama, kami dari pihak perusahaan sering menyampaikan tembusan ke LKPP, tetapi tidak ada satupun dari tembusan kami yang ditindaklanjuti oleh pihak LKPP. Jadi apakah tembusan yang akan kami sampaikan harus kami bawa secara langsung dan menghadap kepada pihak yang berwenang, ya kan? Atau bisa hanya melewati pihak travel, GME atau Kiki? Itu yang pertama. Yang kedua, jika kami menyampaikan langsung pelaporan ke pihak LKPP, mekanismenya seperti apa? Yang ketiga, ya kan? Pada tahap penjelasan yang disampaikan Pak Ika tadi, saya kutip, itu seringkali Pokja dan PPK hanya tidak menjawab pertanyaan dari penyedia secara langsung pada tahap penjelasan. Akan tetapi semua pertanyaan penyedia itu dijawab setelah tahapan penjelasan dilaksanakan, dan jawabannya pun hanya sepintas sesuai dengan dokumen. Jadi kami dari pihak penyedia percuma bertanya panjang lebar, ya kan, secara detail kepada Pokja dan PPK, tetapi jawabannya seperti itu. Selanjutnya, ya kan, kami tadi masalah sanggah banding yang disampaikan Pak Ika juga. Kita sudah berkoordinasi juga masalah sanggah banding ini kepada pihak yang terkait, yaitu asuransi dan perbankan khususnya. Pada saat ini tidak ada satu asuransi pun yang mengadakan MOU dengan pihak perbankan untuk menerbitkan bank garansi. Itu pertama Pak, kendala kita. Yang kedua, pihak perbankan bisa menerbitkan bank garansi itu masa terbitnya 14 hari kerja. Sedangkan dalam aturan yang ada, sanggah banding itu cuma 5 hari kerja. Jadi tidak matching Pak antara aturan yang ada di Permen PU dan sebagainya terhadap penerbitan bank garansi ini Pak. Jadi bank garansi ini diwajibkan kepada penyedia dalam hal sanggah banding sangat merugikan Pak. Jadi kita tidak bisa. Jadi ini merupakan senjata Pokja dan PPK dalam menjawab sanggah kita Pak. Silakan sanggah banding. Ya, karena mungkin mereka tahu bahwa ini tidak mungkin dilakukan oleh kami Pak. Ya, konkretnya gimana Pak Erwin? Biar itu. Jadi ada beberapa hal itu yang ingin kami tanyakan ya kan kepada Pak Ika. Mohon pencerahannya Pak pada season ini Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edwin. Silakan Pak Ika, mungkin sudah. Ya. Jadi pertama kami memang sering mendapat surat gitu terkait dengan tembusan. Jadi ada sanggahan
kami menerima tembusan. Memang sanggahan itu bukan wewenang LKPP. Sanggahan itu tetap menjadi kewenangan dari Pokja. Kalau sanggah banding menjadi kewenangan dari pengguna anggaran. Jadi LKPP tidak memiliki kewenangan di situ. Tetapi termasuk juga kalau pengaduan itu kami hanya dapat tembusan. Kalau dapat tembusan, pengaduan itu akan kami pelajari, kami catat. Karena seringkali juga kalau kami hanya terima tembusan, tembusan itu tidak cukup informasinya. Yang sering kami lakukan secara SOP kami, itu kami teruskan ke inspektorat masing-masing untuk ditindaklanjuti. Jadi kami juga memiliki kewenangan terbatas untuk menindaklanjuti menindaklanjuti sanggahan, ya. Nah, terhadap pengaduan, Pak Edwin nggak perlu datang ke LKPP, Pak. Kami punya channel di website. Itu ada di website, Bapak Ibu bisa buka pengaduan.lkpp.go.id. Di situ silahkan materi-materi pengaduan diupload ke situ. Nah, kalau jadi nggak perlu datang ke LKPP, nggak perlu juga kirim dokumen ke LKPP melalui kurir dan sebagainya. Cukup melalui kanal website kami. Nah, pengaduan itu akan kami tindak lanjuti, kami pelajari dan kami teruskan untuk ditindaklanjuti oleh APIP yang bersangkutan. Nah, bagaimana dengan penjelasan yang tidak dijawab oleh Pokja? Ini ya sekali lagi mekanismenya ada di sanggah. Jadi apakah sanggah terhadap keputusan Pokja ataupun pengaduan pun bisa Bapak lakukan. Jadi hanya ada dua mekanisme memang, sanggah atau pengaduan. Kalau masih punya kesempatan di sanggah, lakukanlah sanggah. Kalau tidak ada, di pengaduan. Gitu ya. Jadi tidak ada yang lain. Nah, terkait dengan asuransi ini juga mungkin jadi evaluasi kami. Apakah sebenarnya jaminan sanggah banding itu efektif? Kalau dari ceritanya Bapak tadi memang tidak efektif karena mereka tidak bisa dengan cepat menyediakan jaminan sanggah banding. Nanti kami pelajari kalau tentang ini. Oke, selanjutnya Pak, ada kasus ini dari Bapak Rino BBWS Brantas, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas. Mohon izin mau bertanya, seumpama pada saat pengumuman lelang, kemudian ada rekanan yang mulai proses tahapan lelang, baik data personil dan peralatan yang dimiliki rekanan tersebut lengkap, tapi gugurnya pada saat metode pelaksanaan tidak sesuai spek yang diinginkan oleh pihak owner, sehingga pihak rekanan tersebut dinyatakan gugur dan kalah. Kemudian, pihak rekanan tersebut melakukan sanggahan kepada panitia lelang. Karena merasa tidak puas dengan hasil penilaian panitia lelang, kemudian rekanan tersebut melaporkan ke para media. Apa yang harus dilakukan oleh panitia lelang tersebut atas tuduhan pencemaran nama baik? Mohon petunjuk dari Bapak. Itu Pak. Mencemarkannya di mana? Karena kalau aspeknya pencemaran nama baik, itu dua hal yang berbeda dengan proses tender ya. Proses tender. Proses tender kan dasarnya pertama peraturan presiden dan turunannya, kemudian dituangkan di dalam dokumen pemilihan yang diacu bersama-sama. Diacu bersama-sama itu bukan hanya diacu oleh penyedia, tetapi juga dokumen pemilihan itu menjadi acuan bagi
menjadi pegangan bagi Pokja pemilihan untuk mengevaluasi. Kriteria evaluasinya kan harus tertuang di dokumen pemilihan. Nah, tinggal dilihat saja apakah kriteria dan syarat-syarat yang dituangkan itu dapat dipenuhi atau tidak oleh penawar. Kalau tidak dapat dipenuhi, ya memang tidak bisa untuk diloloskan. Tapi kalau memenuhi, ya mekanismenya sanggah, gitu kan. Nah, ini yang saya berharap teman-teman di pelaku usaha juga membatasi sanggah itu bukan dugaan-dugaan ya. Nah, kalau dugaan-dugaan nanti bisa sampai pada pencemaran nama baik itu. Kira-kira demikian. Oke, selanjutnya Pak Amri Husin. Ya. Silakan Pak Amri. Kedengaran Pak ya? Ya. Selamat sore Pak. Saya izin nanya Pak. Yang singkat Pak ya, siap, Pak ya. Siap. Dalam proses tender itu ada sanggah dan sanggah banding Pak ya. Kebanyakan kontraktor ini melewatkan posisi di sanggah banding karena malas untuk menyiapkan dana untuk jaminan sanggah banding Pak. Lalu mereka mengajukan ke APH langsung. Biasanya ke APH Pak, jarang untuk melalui APIP. Pertanyaan saya, bisa tidak kita sebagai Pokja, apabila itu dikonfirmasi itu tidak benar, Pokja melakukan perdata terhadap penyedia yang mengadukan Pokja tanpa melalui sanggah banding Pak? Demikian Pak, makasih Pak. Ini bukan ranah perdata sebenarnya. Jadi, maaf, ini kan ranahnya ranah administrasi ya. Seseorang dikalahkan, lalu dia tidak puas, dia sanggah, tapi dia tidak mau mengambil sanggah banding terhadap jawaban sanggah yang tidak puas, gitu kan. Nah, menjadi hak semua orang memang untuk melaporkan kalau dia memiliki bukti-bukti yang kuat ada tindak pidana korupsi. Ada tindak pidana, bukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana dan tindak pidana korupsi. Yang dibawa ke ranah APH tadi, kepolisian atau kejaksaan, itu kalau mengandung unsur pidana dan pidana korupsi. Nah, kalau teman-teman, kalau pelaku usaha merasa ini ada tindak pidana korupsi, ya memang dia punya kewajiban untuk melaporkan. Jadi, di dalam undang-undang kita diatur bahwa siapapun yang mengetahui tindak pidana, dia harus menyampaikan kepada aparat penegak hukum. Jadi kita tidak bisa di ranah administrasi tidak bisa, nggak boleh dong, enggak. Ini sudah, kalau dia punya, nah siapa yang menilai bahwa ini pidana atau bukan? Ya aparat penegak hukum. Kira-kira begitu Pak Amri ininya. Situasi. Baik Pak, selanjutnya dari Pak Bambang Aprianto Pak. Pak Bambang Aprianto. Silakan Pak Bambang. Di mute Pak, unmute Pak Bambang. Ya. Oke, silakan Pak Bambang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Jadi saya ingin bertanya masalah sanggah banding mengenai 1%-nya itu Pak. 1% ini, kalau kita seandainya sanggah banding kita diterima, apa konsekuensinya Pak? Kalau sanggah banding itu sekarang kita ini tidak diterima, konsekuensinya juga apa? Karena pernah terjadi di kami, begitu kami sanggah banding, kami setor 1%, uangnya itu dikembalikan Pak, tapi di rekening asuransi. Untuk mengambil uang itu aja sampai lewat pengacara. Prosesnya itu tidak berjalan habis-habis begitu aja Pak. Di tahun 2018 pekerjaannya di PDT Pak. Itu bagaimana Pak? Itu agak tidak jelas buat saya ya. Mestinya kan jaminan itu tidak Jadi kalau sanggahan itu tidak benar, maka
jaminan itu langsung dicairkan dan rekeningnya uangnya disetor ke kas negara. Kalau jaminan itu kalau sanggahan itu benar, maka jaminan itu tidak dicairkan. Kalau tidak dicairkan kan artinya tidak ada uang yang kemana-mana. Itu kira-kira sebenarnya. Jadi yang saya tidak paham, sanggahannya benar, tapi kenapa uangnya kemana-mana ya? Gitu. Ini kan karena prinsip jaminan sebenarnya tidak begitu kan, Pak. Nah ini mungkin perlu dipelajari oleh teman-teman waktu menerbitkan atau waktu mengurus meminta jaminan sanggah banding kepada siapapun yang menerbitkan jaminan tadi, sebenarnya syarat dan ketentuannya seperti apa? Mestinya tidak begitu. Mestinya tidak begitu. Namanya juga jaminan. Jaminan itu kan hanya kalau kejadian maka dia akan ngambil uang Bapak. Itu kira-kira. Saya kira clear itu ya prosedurnya dari Pak Ika tadi. Oke, selanjutnya Pak Ika masih ada satu penanya lagi dari Pak Franky Doren. Silakan Pak. Dari saya dari Riau nih Pak. Pak Roli bisa izin? Halo. Ya, Pak Franky Doren silakan dulu Pak Franky Doren. Selamat siang Pak Ika. Halo. Terus salah udah dipotong gitu mau jelaskan. Silakan Halo? Pak Franky, silakan. Ya. Pak Ika, jadi ini terkait dengan soal pengaduan ini Pak Ika. Jadi 77 di ayat 1 di Perpres 16 itu kan Kita mau jelaskan tuntas, Pak. Halo. Silakan. Silakan Pak Franky, silakan. Ya. Jadi terkait dengan pasal 77 itu yang di ayat 1 itu kan bahwa masyarakat menyampaikan pengaduan disertai bukti yang faktual, kredibel dan otentik. Jadi ini kan ditujukan kepada APIP. Nah, misalnya di dalam pengaduan itu kan lebih ada, artinya saya tidak menggeneralkan semua penyedia, tapi ada beberapa penyedia yang lebih fokus diduga bahwa pernyataan-pernyataan di dalam pengaduan itu bersifat diduga Pokja begini, diduga Pokja begini. Apakah itu kalau misalnya apakah untuk di ranah APIP bisa menerima pengaduan itu atau bukti yang otentik, faktual dan kredibel itu tidak ada diterima oleh APIP? Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Franky. Jadi memang harapannya pengaduan itu konkret, tidak diduga. Kalau diduga itu kan persepsi. Kalau diduga lalu banyak sekali dugaan-dugaan itu. Kalau banyak sekali dugaan kan repot, tidak mungkin juga lalu aparat itu bekerja dengan dugaan-dugaan. Jadi aparat, apakah itu APIP, apakah itu penegak hukum kan tidak bekerja dengan dugaan-dugaan. Dia mengkonstruksi sesuatu, lalu dia harus memiliki bukti-bukti yang cukup. Gitu kan? Nah, kalau dia tidak memiliki ini, dia berat sekali itu kerjanya, Pak. Dan dia mencari sesuatu yang tidak ada kan susah. Kalau dia mencari sesuatu yang ada, jelas ada, pasti berbeda dengan kalau hanya menduga. Jadi kami juga berharap teman-teman pelaku usaha kalau menyampaikan sesuatu, coba cari bukti atau rekaman atau foto minimal gitu ya yang bisa menjadi alat untuk masuk kepada kasus tersebut. Kalau hanya dugaan-dugaan memang berat dan tidak biasanya memang ya kalau dugaan kan semua orang bisa menduga, kira-kira begitu. Sehingga kami tidak menyarankan teman-teman pelaku usaha menyampaikannya hanya berdasarkan dugaan.
Gitu Pak Franky. Oke, terima kasih Pak Ika. Selanjutnya ada dari Pak Yos Rizal dari Riau ini. Silakan Pak Yos. Singkat Pak Yos ya. Karena Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang singkat Pak Yos. Ya, singkat saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ika, saya langsung aja Pak Ika. Saya sekarang sudah frustasi dengan namanya sanggah banding dan pengaduan ini. Karena saya 2 kali mengalami sampai banding, kalah saya di situ, uang saya ditelan, habis. Jadi saya di situ buktinya jelas. Saya juga ada laporan ke LKPP tahun 2012 sampai sekarang jawabannya ya sudah sesuai dengan dokumen lelang. Jadi saya susah nyanggahnya gitu kan. Jadi kalau bisa mungkin mudah-mudahan di tahun 2020 ke atas ini LKPP lebih berperan penting di sini. Ini harapan cuma lagi karena saya untuk sanggah banding saya sudah janji saya nggak mau lagi nyanggah ini Pak Ika. Frustasi saya gitu. Jadi kejadiannya saya dulu menang di situ, tapi saya dimenangkan yang lain karena mungkin apa yang sampai kedekatan tadi saya tidak ada kedekatan dengan kawan-kawan di Pokja barangkali, mungkin kurang lobby-lobby juga. Ini tidak rahasia umum lagi nih Pak Ika. Jadi di situ saya banding dan banding saya tadi itu tidak diterima. Banding saya ini dicairkan ke rekening pemerintah. Jadi inilah saya kecewa betul dengan kejadian ini. Jadi dari tahun 2012 sampai sekarang saya nggak mau nyanggah lagi ya. Kalau ya sudah, biar aja nggak rezeki gitu aja lagi. Tapi kalau seandainya ada perubahan ya, ada apa namanya martabat dari LKPP ini bisa memperjuangkan kita ini yang sudah begitu susah-susahnya untuk masukkan penawaran dan segala macam cara kita bikin secara real, tidak ada kong kalingkong, tidak ada permainan bawah meja dan segala macam. Masih kalah ya, saya anggap itu tidak rezeki. Jadi harapan saya ke depan LKPP ini lebih berperan lah, itu harapan saya mungkin. Saya tidak ada pertanyaan, cuma harapan aja nih Pak Ika. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, mesti diberikan penjelasan nih Pak, saya kira Pak. Karena memang saya kira seringkali terjadi hal-hal seperti ini. Dan peran dari LKPP sendiri ya sejauh mana yang harus teman-teman pahami seperti Pak kira-kira? Ya, kami pertama mohon dimaklumi, kami sebenarnya lembaga kebijakan. Jadi operasional pengadaan dan kebijakan operasional pengadaan itu paling bukan di LKPP. Jadi kami adalah lembaga kebijakan yang memfasilitasi proses pengadaan. Cuma asumsinya proses pengadaan tadi harus dimulai dengan niat baik. Jadi fasilitasi kami akan bisa dimanfaatkan apabila niatnya baik. Ada situasi yang mohon dimaklumi juga, bahwa saya maklum masih banyak situasi seperti yang diceritakan Pak Yos Rizal tadi, situasi yang mulainya tidak dengan niat baik. Nah, situasi yang dimulai dengan tidak niat dimulai dengan niat yang tidak baik tadi, pertama kami hanya bisa mengolahnya, mengintervensinya dengan kebijakan. Kita akan terus menyempurnakan kebijakan sehingga orang-orang yang punya niat baik itu orang-orang yang punya niat tidak baik itu akan lebih kita isolasi. Ini yang kemudian kami sangat mengharapkan peran teman-teman yang nggak usah menggunakan mekanisme sanggah kalau mengetahui bahwa niatnya sudah tidak baik, gitu. Karena kalau sudah niatnya tidak baik, mekanisme sanggah itu tidak bermakna, Pak, gitu ya. Mekanisme sanggah itu hanya bermakna untuk yang punya niat baik.
karena dia akan mengoreksi prosesnya. Tapi kalau niatnya sejak awal sudah tidak baik, niatnya sudah memenangkan seseorang, itu mekanisme sanggah tidak ada gunanya. Sehingga yang kami harapkan adalah gunakan mekanisme pengaduan. Apalagi kalau teman-teman di pelaku usaha menemukan bukti-bukti tadi. Ini yang kami harapkan. Jadi di samping juga, kalau memang kita sejak awal mengetahui bahwa ini katakanlah sejak perencanaan, itu sudah kelihatan kok Pak, bahwa proyek ini sudah ada niatan yang tidak benar, itu sejak dari perencanaan sudah kelihatan. Ada sesuatu yang tidak benar itu kelihatan, walaupun kita susah untuk mengatakan. Ya nggak usah ikut saja Pak untuk situasi seperti itu, buang-buang tenaga. Ini apa namanya, jujur saja saya katakan begitu kan? Karena paket pengadaan itu masih banyak, dan mudah-mudahan masih banyak juga yang niatnya baik. Begitu kira-kira Pak Yosri. Oke, gitu Pak Yosi ya, sudah terjawab ya. Baik, ini ada satu lagi Pak, terakhir mungkin ya, dari siapa ini ya? Oh, dari Supriyatno, Bapak Supriyatno. Ini, di dalam dokumen pengadaan Pokja seringkali membuat persyaratan tambahan, salah satunya memiliki saldo minimal 15% sampai 30% dari HPS. Mohon pencerahan atas dasar hukum yang mana Pokja membuat persyaratan tersebut. Karena Pokja di Sumatera Utara sangat canggih, Pak. Saat penjelasan hal tersebut dipertanyakan dan saat menjawab sanggahan, jawaban Pokja atas sanggahan selalu sudah sesuai dokumen lelang dan sesuai aturan yang berlaku. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Ini dari Sumatera Utara nih, Pak. Mohon maaf, bisa diulang, Pak? Oke. Di dalam dokumen pengadaan Pokja seringkali membuat persyaratan tambahan. Salah satunya memiliki saldo minimal 15% sampai 30% dari HPS. Nah, atas dasar hukum mana Pokja membuat persyaratan tersebut? Nah, ini Pak. Jadi ini diskusinya agak mendasar karena sebenarnya teman-teman Pokja itu perlu membayangkan apa sih hal yang membuat pekerjaan itu tidak ada masalah. Pelaksanaan kontrak itu tidak ada masalah. Apa hal-hal yang penting yang membuat penyedia mampu menyelesaikan pekerjaannya. Jadi yang salah kaprah hari ini itu seolah-olah kalau teman-teman kontraktor itu punya uang, maka selesai. Gitu kan. Pekerjaan lebih terjamin selesai. Padahal kan tidak selalu begitu. Gitu kan. Nah ini yang teman-teman Pokja perlu menilai lebih kritis gitu terhadap syarat-syarat apa yang perlu dibuat untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan itu sesuai rencana. Tetapi saya juga berharap teman-teman di pelaku usaha juga memberi masukan kepada teman-teman di Pokja. Kalau pekerjaan seperti ini sebenarnya syarat-syaratnya cukup seperti ini saja. Kalau pekerjaan seperti ini syarat-syaratnya memang perlu yang seperti ini, gitu ya. Jadi jangan segan untuk termasuk sebagai asosiasi, Perkopindo kan sebagai asosiasi ya, itu bisa menyampaikan bahwa syarat-syarat untuk penyedia itu mestinya bisa berbeda-beda untuk setiap pekerjaan. Tidak perlu lalu semuanya menggunakan syarat keuangan tadi. Kira-kira begitu. Oke, saya kira sudah terjawab. Kita berakhir sampai pukul 15 ya, mungkin 15.00. Karena memang masih ada satu, ini terakhir lah Pak ya, satu terakhir dari Pak Muhammad Saban ini. Setelah itu kita close. Apakah PPK berhak atau memiliki wewenang membatalkan penyedia sebagai pemenang?
karena banyak kejadian pada saat tahap tender penyedia telah ditetapkan oleh Pokja, tetapi pada saat tahap SPBBJ dan PPK mengundang penyedia yang bersangkutan, tiba-tiba PPK membatalkan pemenang dan mengundang pemenang di bawahnya untuk kemudian ditetapkan sebagai pemenang tender versi PPK. Kalau memang bisa, artinya Pokja telah melakukan kesalahan dengan menetapkan penyedia tersebut sebagai pemenang. Gitu, Pak. Bisa saja. Jadi artinya bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Pokja itu dikoreksi oleh PPK. Tetapi memang tanggung jawabnya kan pindah. Dari tadinya tanggung jawabnya di Pokja untuk memilih penyedia, menjadi tanggung jawabnya di PPK. Nah, tanggung jawab ini sebenarnya berat kalau saya sebagai PPK, gitu ya. Apa yang menyebabkan pelaku usaha ini tidak layak berkontrak dengan saya misalnya? Itu kan kerjaannya sama dengan kerjaan Pokja itu nanti, gitu kan? Nah, ini yang kalau ada PPK-nya secara aturan boleh. Bahkan kalau Pokja dan PPK tidak sepakat, ini kan bisa ke KPA atau ke pengguna anggaran. Jadi keputusan final ada di pengguna anggaran. Tentunya ini didasarkan pada justifikasi yang sudah benar, dan itu boleh secara aturan. Gitu, Pak. Oke, baik. Saya kira sudah banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Pak Ika, dan terima kasih. Saya kira sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang merupakan persoalan, Pak. Ini persoalan yang didapat, dan ini merupakan bukan didapat sih, yang kejadian yang sering didapat oleh teman-teman di daerah gitu ya, di wilayah. Nah, saya kira penting sekali koordinasi yang sangat intens sekali, sehingga apapun yang menjadi kendala-kendala yang saya kira hari ini yang terjadi adalah komunikasi yang kurang intens saja gitu. Misalnya antara Pokja, PPK dan LKPP misalnya, kira-kira seperti itu, atau pemahaman dari teman-teman penyedia terkait dengan masalah sanggah dan sanggah banding ini. Nah, saya kira ini perlu ada pelurusan yang lebih intens lagi lah, dan saya kira teman-teman DPP Forkopindo sudah sangat tepat sekali melaksanakan kegiatan seperti ini. Halo. Ya, kegiatan seperti ini. Kegiatan seperti ini. Nah, selanjutnya banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Sini sih. Gimana Pak? Halo. Iya, Pak. Iya, ini dari Shanter, Pak. Ya, tadi Bapak sudah kan? Belum, Pak, belum. Hah? Belum. Belum. Belum, Pak. Belum tadi, Pak. Sedikit aja, Pak, mau saya tanya, Pak, sama Pak Ika. Sedikit, oke lah. Sedikit ya, Pak ya. Ini Pak Ika tuh udah ini, kita tutup sampai jam 3 nih, Pak, masalahnya. Iya, Pak, ini masih setengah 3, Pak, di Shanter, masih setengah 3. Ya. Yang pasti singkat dan jelas, Pak ya. Iya, Pak. Ya, silakan, Pak. Pak Ika, selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Sony. Saya dari Shanter. Ini mengenai sanggahan. Ini yang sering kita alami seperti ini, Pak. Begitu kita sanggah, misalnya masa sanggah 5 hari. Pokja itu menjawab di hari ke-5. Itu selalu, Pak. Tidak pernah menjawab di hari ke-4 atau hari ke-3. Jadi di ending-ending dan di detik-detik terakhir. Nah, akhirnya kita tidak bisa lagi menyangka berikutnya. Jatuhnya ke sanggah banding. Nah, sanggah banding mensyaratkan harus membayar jaminan sanggahan. Penyedia jasa barang ini, Pak, tidak semua, Pak, orang berduit, Pak. Nah, artinya kami usulkan, Pak, kalau bisa itu dihapuskan atau dikurangi persentasenya. Itu, Pak, usulan pertama. Yang kedua, Pak, gini. Tadi Bapak bilang kita adukan ke APIP atau ke LKPP, baru ke APIP. Nah, belum pernah saya dengar, Pak, yang diadukan itu menang. Karena tadi kan ini kan masalah administrasi. Nah, dan kalaupun menang, kontrak sudah ditandatangani karena sudah proses. Iya kan, Pak? Nah,
Apa tindak lanjutnya Pak? Kalau misalnya Apip menyatakan aduan kita itu benar, sementara di sana berproses juga, kontrak sudah jadi dan sudah dilaksanakan di lapangan. Itu Pak pertanyaan kita Pak. Makasih Pak. Yeah. Silakan, Terima kasih Pak Sony. Jadi terkait dengan usulan Bapak, ya seperti biasa itu akan terus kita diskusikan. Jadi mudah-mudahan tadi seperti yang disampaikan Pak siapa juga tadi Pak Edwin, lalu punya problem dengan sanggah, jaminan sanggah. Yang kedua, memang bahwa pengaduan yang benar itu memang tidak otomatis lalu menyebabkan Bapak jadi pemenang atau mengoreksi proses. Tetapi di kantor yang bersangkutan itu pasti jadi catatan. Jadi kalau Apip sudah mengatakan bahwa ini kesalahan, Apip mengatakan bahwa orang ini melakukan kesalahan, itu sebenarnya ada catatan di dalam sistem birokrasi kita. Jadi, dan itu catatannya sampai ke Badan Kepegawaian Nasional. Ini sebenarnya kalau mekanisme ini berjalan, saya tidak tahu seberapa konsistennya teman-teman di tempatnya Bapak itu menjalankan ini. Tetapi ini kalau berjalan, kami sendiri pernah mengalami hal itu dan teman-teman yang jadi Pokja ya kasihan juga karena punya catatan untuk kenaikan pangkatnya, untuk dan sebagainya. Jadi resikonya sebenarnya bagi pengelola pengadaan agak besar kalau sanggahan ini benar dan dia dinyatakan bersama. Kira-kira begitu, Pak Sony. Terima kasih semua peserta ya karena berhubung waktu dan semoga saja nanti diskusi-diskusi seperti ini bisa kita lakukan kembali yang ya karena memang Pak Ika terus terang masih banyak sekali teman-teman yang ingin bertanya karena ini terkait dengan waktu. Saya kira nanti insya Allah lah mungkin teman-teman DPP Forkopindo dan atau teman-teman dari LKPP RI bisa mensondingkan dengan kami untuk kita bisa melaksanakan berkegiatan bersama-sama dalam konteks sanggah dan sanggah banding ini karena memang kita akui di wilayah di daerah itu memang sering terjadi hal-hal seperti ini, Pak. Nah, dan LKPP saya kira penting dan perlu sekali untuk mendapatkan informasi ini sebanyak-banyaknya. Nah, saya kira seperti itu. Makanya keluhan-keluhan atau pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman pada hari ini yang memang semuanya inilah real yang terjadi di daerah-daerah. Dan saya kira sudah menjadi catatan buat LKPP terkait bagaimana kemudian ketika ada proses sanggah dan sanggah banding yang dilaksanakan oleh teman-teman penyedia ini bisa ditindaklanjuti. Saya kira seperti itu, Pak. Oke, baik. Selanjutnya terima kasih Pak Ika yang sudah menyuangkan waktu banyak sekali buat kami dari DPP Forkopindo dan dari teman-teman semuanya. Salam hangat dari ketua kami juga. Semoga lain waktu Bapak bisa memberikan waktunya lagi buat kita berdiskusi bersama di webinar seperti ini. Dan buat teman-teman semuanya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terima kasih atas absensinya, terima kasih atas sudah bergabung dalam webinar ini. Insya Allah yang akan datang di reguler seri ketiga kita juga akan melaksanakan kegiatan seperti ini juga dengan tema yang berbeda. Kalaupun memang kemudian ada usulan tema ini akan diangkat lagi, insya Allah akan kita laksanakan lagi gitu loh. Nah, tapi berdasarkan informasi yang kami terima bahwa untuk yang selanjutnya akan dilaksanakan adalah dengan tema K3, ya K3 SMKK. Nah, saya kira inilah yang bisa kami berikan kepada semua penyedia jasa konstruksi. Inilah dari kami DPP Forkopindo. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua dan bermanfaat buat jasa konstruksi demi cita-cita yang sudah kita lakukan bersama, transparansi, akuntabilitas dan seterusnya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ika tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kepada semua peserta tadi ada informasi bahwa
sertifikat dan materinya akan kita email secara bersamaan semuanya kepada peserta semuanya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan, mohon maaf sekali lagi. Semoga ini bermanfaat buat kita semua, dan saya minta sekali lagi Bapak Ika closing statement, Pak. Sebentar closing statement. Iya. Untuk terima kasih Pak Roli. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bagaimanapun juga pengadaan ini memang prosesnya masih banyak kekurangan. Jadi jangan ragu bahwa hari ini dan seterusnya LKPP terus akan mengevaluasi apa yang terjadi di lapangan. Jadi persoalan bukan hanya persoalan sanggah dan sanggah banding, persoalan merumuskan syarat-syarat di dalam dokumen tender, merumuskan desain pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pemenang tender, merumuskan kebutuhan, itu juga menjadi satu paket pengadaan, itu juga masih menjadi isu besar kita. Nah, informasi yang banyak, jadi walaupun kami tidak punya kemampuan, walaupun kami melihat adanya kekurangan di dalam pelaporan Bapak Ibu sekalian, tetapi laporan dari Bapak Ibu sekalian, walaupun itu hanya sifatnya dugaan pasti tidak ditindaklanjuti, pasti. Tetapi kalau dugaan itu bagi kami itu indikator, bagi LKPP itu indikator. Jadi walaupun baru sifatnya dugaan, kami sangat mengharapkan pelaporan yang banyak dari teman-teman pelaku usaha. Dan channel yang kami sediakan itu kan tidak relatif sangat murah. Bapak Ibu tinggal mengisi di website kami untuk memberikan laporan tentang permasalahan yang ada di dalam proses tender. Ini sangat penting bagi kami untuk mengevaluasi. Tanpa laporan-laporan dari teman-teman sekalian, kita tidak punya data yang bisa dipertanggungjawabkan untuk mengambil kebijakan. Itu saja, Pak Rory. Terima kasih. Mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang berkenan. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas closing statement-nya. Jadi penting saya kira digarisbawahi ketika terakhir dari yang Bapak sampaikan, Pak Ika sampaikan bahwa ya teman-teman penyedia jasa konstruksi tidak boleh sungkan-sungkan untuk memanfaatkan fasilitas dari channel pengaduan itu ya Pak, kira-kira seperti itu. Nah, apapun yang menjadi keluhan, apapun menjadi persoalan dan problem apapun dari teman-teman semuanya, saya kira penting untuk disampaikan melalui channel dari LKPP tersebut. Nah, sehingga LKPP punya data, punya basic data yang kemudian bisa ditindaklanjuti terhadap laporan-laporan dan pengaduan-pengaduan yang dilakukan oleh teman-teman. Saya kira itu. Bapak, terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar seri kedua ini, reguler yang kedua dari DPP Forkopindo. Terima kasih dari teman-teman DPP Forkopindo yang sudah memfasilitasi kegiatan webinar kita kali ini dengan tema sanggah dan sanggah banding. Nah, selanjutnya saya atas nama moderator mohon maaf dengan segala kekurangan-kekurangan yang ada pada saya, karena saya merupakan manusia biasa juga, sama seperti kita semuanya, kesalahan itu pasti ada, gitu ya kan, dan kebenaran itu hanya milik Allah. Nah, mengakhiri dari acara pada hari ini, kami ucapkan terima kasih. Astaghfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada